ketika kamu mulai diam dan menjaga jarak, dia justru semakin terobsesi diam-diam. Kamu mungkin merasa tidak ada yang terjadi, tapi pada kenyataannya, seseorang di luar sana sedang terjebak dalam badai rasa rindu yang tak lagi bisa dia sembunyikan. Dia mengamati setiap gerakanmu, berharap kamu sadar tanpa harus dia ungkapkan langsung. Tapi benarkah ini hanya rindu? Atau ada alasan tersembunyi mengapa dia belum juga datang? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles, Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Orang Ini Memantaumu. Dia rindu berat kepada kamu dan tak bisa untuk menahan dirinya lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dari kartu Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu telah mencapai sebuah tingkat kedewasaan, kestabilan, dan keberanian emosional yang luar biasa. Kamu tidak lagi terjebak dalam kekacauan atau ketidakpastian, melainkan telah membangun fondasi yang kokoh untuk dirimu sendiri. Sebuah dunia yang penuh kasih, pengertian, dan keamanan. Sosok ini mencerminkan seseorang yang mampu menyeimbangkan antara aspek materi dan spiritual, yang mampu menciptakan suasana nyaman, hangat, dan penuh cinta di sekelilingnya. Kamu adalah tempat berlindung yang aman dan menginspirasi bagi orang-orang di sekitarmu, terutama bagi dia yang mungkin tengah menyaksikan dari kejauhan. Merasakan kehadiranmu sebagai sebuah rumah yang tak tergantikan. Keberadaanmu adalah sumber kekuatan yang tak terbantahkan, sebuah pusat kedamaian di tengah dunia yang seringkali penuh kekacauan dan ketidakpastian. Namun di balik semua itu muncul bayangan dari Eight of Swords yang memperlihatkan sisi batin dari orang yang sedang kamu dekati. Bayangan ini mengisyaratkan adanya keterjebakan dalam ketakutan yang mendalam, trauma masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan, dan perasaan bersalah yang terus menghantui. Ia merasa terbelenggu, tidak mampu bergerak maju, meskipun hati dan pikirannya berteriak untuk mendekat dan mengungkapkan perasaan. Ketakutan akan penolakan, kekhawatiran akan kehilangan kendali, dan trauma yang pernah dialami membelenggunya dalam sebuah penjara emosional yang sulit ditembus. Dalam hati kecilnya, ia merasa terperangkap dalam lingkaran ketidakpastian dan rasa takut akan konsekuensi dari keberanian untuk membuka diri. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus diatasi, namun rasa takut dan trauma masa lalu seperti bayang-bayang yang terus mengikuti setiap langkahnya, membuatnya merasa seolah-olah perjalanannya menuju kebebasan dan cinta sejati semakin jauh dan sulit. Namun, semesta tidak bisa terus membiarkan dia terjebak dalam kekelaman ini. Kehadiran Ace of Wands membawa sebuah energi baru yang membara dan menyulut kembali api semangatnya. Api ini bukan sekadar simbol keberanian, tetapi juga simbol dari dorongan untuk memulai kembali, untuk menyambut peluang baru, dan untuk mengejar apa yang selama ini diidamkan. Api ini menyulut semangat dan gairah yang selama ini mungkin tersembunyi di balik ketakutan dan trauma. Ia mulai merasa bahwa peluang untuk meraih kebahagiaan dan cinta tidak lagi jauh, melainkan sangat mungkin untuk diwujudkan jika ia berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketakutan yang selama ini membelenggu. Api ini membakar rasa rindu dan keinginan untuk bertindak, membangkitkan semangat untuk melangkah maju, meskipun jalan di depannya penuh rintangan. Dalam perjalanan menuju perubahan ini, Knight of Swords muncul sebagai sosok yang berperan penting. Ia melambangkan keberanian dan kecepatan dalam bertindak, sebuah dorongan untuk mengambil langkah-langkah tegas dan penuh keyakinan. Ia mengindikasikan bahwa orang yang kamu dekati sedang mempertimbangkan untuk bergerak cepat dan mungkin dengan cara yang tiba-tiba dan mengejutkan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk membuat keputusan besar yang akan mengubah arah hubungan ini. Mungkin saja ia sedang merencanakan sebuah kejutan, sebuah langkah berani yang akan memecahkan kebekuan dan membuka peluang baru.
Ia sadar bahwa waktu untuk ragu-ragu sudah lewat. Keputusannya harus diambil dengan tegas dan penuh keberanian, karena setiap detik yang berlalu adalah peluang yang semakin menipis. Di balik keberanian dan dorongan ini, terdapat dualitas dalam dirinya. Ia ingin menunjukkan kekuatan dan keberanian seperti King of Wands, sosok yang penuh pesona, percaya diri, dan mampu menguasai situasi. Ia ingin tampil sebagai sosok yang mampu mengendalikan keadaan dan menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi pemimpin dalam hubungan ini. Di sisi lain, ia juga memiliki sisi lembut dan emosional yang dalam, yang tercermin dari King of Cups. Ia mencintai dengan cara yang tenang, penuh kedalaman, dan tidak sembarangan mengungkapkan perasaan. Cinta yang ia miliki adalah cinta yang penuh kelembutan dan ketenangan, tetapi sekaligus sangat intens dan menggebu-gebu di dalam hati. Ia merasakan sesuatu yang sangat dalam terhadapmu, tetapi takut untuk mengungkapkan emosinya secara terbuka karena khawatir akan kerentanan yang mungkin terbuka dan risiko penolakan. Namun konflik batin ini belum selesai. Two of Swords menunjukkan bahwa dia sedang berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Ia harus memilih antara datang dan pergi, antara jujur dan terus menyembunyikan perasaannya. Ia merasa dihadapkan pada sebuah dilema besar yang akan menentukan arah hubungan ini ke depan. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk mengungkapkan isi hati dan melangkah maju, sementara di sisi lain ketakutan akan kehilangan kendali dan takut akan konsekuensi dari ketulusan membuatnya ragu dan bingung. Ia berada dalam kondisi di mana keputusan harus diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, karena satu langkah yang salah bisa berakibat pada keretakan hubungan yang sudah terbina. Kamu, sebagai Queen of Swords, mungkin telah menjadi sosok yang lebih hati-hati, cerdas, dan tak mau lagi disakiti untuk kedua kalinya. Kamu telah belajar dari pengalaman masa lalu dan membangun pertahanan diri agar tidak lagi mudah terluka. Kamu menjaga jarak dan menetapkan batasan-batasan yang jelas, sehingga hubungan ini kini berada dalam kondisi yang penuh kewaspadaan dan kecerdasan. Kamu tahu bahwa untuk melindungi diri dan menjaga keberanianmu, kamu harus berhati-hati dan tidak mudah percaya, tetapi di saat yang sama, kamu juga menyadari bahwa ada energi cinta yang kuat dan saling terikat di antara kalian. Koneksi ini bukanlah hubungan biasa. Two of Cups menunjukkan bahwa di balik segala konflik dan ketidakpastian, ada energi cinta yang begitu kuat dan saling terikat. Hati kalian tetap saling memanggil, meskipun dalam diam dan keheningan. Ada ikatan emosional yang mendalam yang sulit diputuskan. Sebuah hubungan jiwa yang terikat oleh sebuah takdir yang tidak bisa diabaikan. Bahkan jika kalian jarang berkomunikasi secara langsung, hati kalian tetap saling mengingat dan memanggil satu sama lain. Rasa rindu yang mendalam terus membakar. Dan meskipun keduanya mungkin merasa takut atau ragu, hati mereka tetap berusaha menyampaikan pesan yang lebih dalam dari kata-kata. Namun tidak semua hal berjalan mulus. Five of Swords menandakan adanya konflik batin dan kemungkinan konflik masa lalu yang belum terselesaikan, yang membuat hubungan ini menjadi lebih rumit dan penuh tantangan. Bisa jadi, dia pernah menyakitimu dengan kata-kata atau tindakan yang tidak disengaja. Atau mungkin kamu yang merasa lelah menunggu, dan akhirnya memilih untuk menjauh demi melindungi diri dari luka yang lebih dalam. Konflik ini bisa berupa pertempuran ego, rasa sakit yang belum sembuh, atau ketidakpastian yang terus membayangi. Hal ini menimbulkan ketegangan dan keraguan yang memperlambat langkah menuju penyembuhan dan kedekatan yang sejati. Di sisi lain, Three of Pentacles menunjukkan bahwa sebenarnya dia ingin membangun kembali hubungan ini. Ia menyadari bahwa ada potensi besar di antara kalian untuk menciptakan sesuatu yang lebih kokoh dan bermakna. Ia ingin memperbaiki dan mempererat ikatan yang pernah ada, melalui kolaborasi, saling pengertian, dan usaha bersama. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menjadi partner yang setara, yang mau bekerja keras demi kebahagiaan bersama.
Tetapi, ia merasa kamu sekarang terlalu mandiri, terlalu cantik dan kuat seperti Nine of Pentacles. Seorang wanita yang telah membangun kehidupannya sendiri dengan penuh keberhasilan dan kemandirian. Keadaan ini membuatnya merasa takut untuk mendekat, karena ia merasa bahwa kamu mungkin sudah tidak lagi membutuhkan atau menginginkan keberadaannya. Ia takut bahwa usahanya akan sia-sia, dan bahwa kamu sudah melangkah terlalu jauh dalam perjalanan hidupmu. Namun, ingatlah bahwa semesta tidak akan membuang energi sebesar ini. Rindu, harapan, dan cinta yang begitu mendalam, tanpa adanya pesan penting yang ingin disampaikan. Walaupun kamu tidak harus menunggunya datang, kamu harus tahu bahwa keberadaanmu sangat berarti baginya. Kamu adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang membangkitkan semangatnya untuk memperbaiki diri dan membuka hati kembali. Kamu adalah pusat dari segala harapan dan impiannya, meskipun mungkin ia belum mampu mengungkapkan itu secara langsung. Ketahuilah bahwa kamu tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan dia mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk melangkah dan mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi. Kisah ini adalah tentang keberanian, ketidakpastian, dan kekuatan hati. Kamu tidak perlu lagi menunggu secara pasif. Yang terpenting adalah kamu tetap percaya diri dan menjaga keberanianmu. Karena dalam hati yang tulus, cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya kembali, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keabadian dalam setiap kisah yang penuh warna ini. Semesta sedang menyusun jalan terbaik untuk kalian berdua, dan apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kamu begitu berharga dan berarti, bahkan saat kamu merasa sendiri dan penuh keraguan. Karena akhirnya, cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, membimbing kalian menuju cahaya yang terang dan penuh harapan, meskipun melalui rintangan dan tantangan yang paling berat sekalipun. Siapa sebenarnya orang ini yang masih memantau kamu dalam diam? Dia adalah seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Meskipun secara fisik mungkin dia sudah menjauh, tetapi justru karena itu dia menjadi semakin dekat denganmu di dalam hati. Sosok ini bisa jadi adalah mantan kekasih, sahabat yang dulu pernah menyimpan rasa, atau seseorang yang hanya sempat singgah, namun meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk dia sendiri lupakan. Membuat dia merasa bahwa hubungan tersebut masih belum terputus dan bahwa kamu masih ada di dalam pikirannya. Dari energi kartu-kartu yang muncul, King of Wands, King of Cups, dan Knight of Swords, dia adalah seseorang yang memiliki kepribadian kuat, dominan, dan karismatik. Namun di balik kekuatan itu, dia memiliki kelemahan dan kekhawatiran yang membuatnya menjadi semakin kompleks dan menarik. Di hadapan orang lain, dia terlihat percaya diri, maskulin, bahkan dingin atau penuh ego. Tapi di dalam dirinya ada emosi, dalam yang tak pernah dia tunjukkan, membuatnya menjadi semakin unik dan menarik. Tapi di dalam dirinya ada emosi dalam yang tak pernah dia tunjukkan. Dia penuh gejolak, namun terlatih untuk menyembunyikannya seperti seekor harimau yang sedang menunggu mangsa. Dia membiarkan dunia luar berpikir bahwa dia adalah seseorang yang kuat dan tidak pernah gentar. Tapi sebenarnya dia masih memiliki rasa takut dan rasa bersalah yang membuatnya menjadi semakin lemah. Kartu Two of Swords menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam kebimbangan besar. Dia tahu bahwa perasaannya padamu masih sangat kuat, tapi dia juga takut akan penolakan, atau takut jika hubungan ini tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Bisa jadi dia adalah seseorang yang pernah membuatmu merasa tidak diprioritaskan, dan sekarang dia sadar bahwa kehilanganmu adalah salah satu penyesalan terdalam dalam hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan hanya kehilangan seseorang yang dicintainya, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Queen of Pentacles mewakili kamu, seseorang yang hangat, stabil, penyayang, namun kini lebih memilih fokus pada kehidupanmu sendiri.
Dan itu justru membuatnya semakin terobsesi. Dia tahu kamu tidak seperti orang lain. Kamu adalah sosok yang membuat dia merasa di rumah, meski dia sendiri dulu memilih keluar dari rumah itu. Dia merasa bahwa kamu adalah tempat yang paling nyaman baginya. Tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut untuk dihakimi. Five of Swords juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pernah bertindak egois. Mungkin dia pernah pergi tanpa penjelasan, bersikap manipulatif, atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun Three of Pentacles dan Ace of Wands menandakan bahwa sekarang dia ingin membangun kembali segalanya. Ada keinginan untuk memperbaiki, tapi belum ada keberanian yang cukup. Dia ingin memulihkan apa yang telah rusak dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Dia tidak bisa lagi menahan rindunya. Dan meskipun dia terlihat kuat di luar, kartu Eight of Swords memperlihatkan bahwa sebenarnya dia sedang terpenjara oleh pikirannya sendiri. Dipenuhi rasa takut, rasa bersalah, dan bayangan tentang dirimu yang kini tampak semakin tak tergapai. Dia merasa bahwa dia telah kehilanganmu karena kesalahan atau kegagalannya sendiri. Siapa dia? Dia adalah seseorang yang pernah kamu kenal, tapi belum kamu lihat versinya yang paling jujur. Versi dia yang sedang diam-diam terluka, berharap, dan menggenggam rindu yang tak bisa dia akui di depanmu. Namun energi Two of Cups menyeratkan satu hal penting. Meskipun kamu tidak sadar, ada ikatan batin yang belum selesai. Dan semesta sedang memintamu untuk memperhatikannya kembali, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dia ingin memulihkan apa yang telah rusak dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Dan itu semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam hatinya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Dia ingin menunjukkan bahwa dia telah berubah dan bahwa dia sekarang lebih siap untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Dia ingin membuatmu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dan itu semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam hatinya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi, dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati, dan membuatmu merasa bahagia. Dan itu semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin memulihkan apa yang telah rusak dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Dan itu semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam hatinya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Dia ingin memulihkan apa yang telah rusak dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Dan itu
Semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam hatinya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Dia ingin memulihkan apa yang telah rusak dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Dan itu semua karena kamu masih ada di dalam pikirannya. Kamu masih ada di dalam hatinya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang spesial dan unik. Kamu masih ada di dalam pikirannya sebagai seseorang yang membuatnya merasa di rumah. Dan itu membuatnya semakin terobsesi untuk memperbaiki hubunganmu dan membuatmu merasa bahagia lagi. Dia ingin menemukan jalan untuk membuat kamu percaya diri padanya lagi dan membuatmu merasa aman dengan kehadirannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih dapat mencintaimu dengan sepenuh hati dan membuatmu merasa bahagia. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.